Sejarah Kerajaan Padang. Awalnya, pemerintahan kerajaan ini menjadi satu dengan Bedagai. Cikal bakal Kerajaan Padang adalah sebuah kampung bernama Tongkah yang disebut juga Nagaraja. Pada kurang lebih abad ke-17 bertahtalah seorang raja di sana bernama Raja Saragih Dasalak. Ia pernah membantu kawannya bernama Peresah merebut tahta Kerajaan Nagur, kini terletak di daerah Raya. Raja Saragih Dasalak masuk Islam pada 1630 dan seterusnya memakai gelar Raja Umar Baginda Saleh. Sumber lain menyebutkan mengenai seorang raja dari Kerajaan Batak Raya bernama Raja Gukguk yang berburu pelanduk, karena istrinya sedang hamil dan mengidam daging hewan tersebut. Dengan disertai para pengiringnya raja memasuki hutan namun tidak menjumpai seekor hewan pun. Beliau terheran-heran karena di hari-hari sebelumnya mereka selalu mendapatkan hasil. Akhirnya, saat hendak pulang ke tempat kediamannya, anjing pemburu raja menyalak di hadapan sebatang pohon bambu. Hal ini merupakan kejadian yang aneh, karena di sekitar tempat itu tidak ada hewan apapun. Raja kemudian memerintahkan pengikutnya membawa pulang tumbuhan bambu tersebut. Sesampainya di tempat kediamannya, istri raja menanyakan perihal perburuan yang baru saja dilakukan raja. Tetapi raja menjawab bahwa ia tak berhasil mendapatkan pelanduk dan malah menjumpai buluh bambu yang aneh itu. Istri raja merasa senang menyaksikan tumbuhan yang dibawa pulang suaminya dan tidak lagi mengidam daging pelanduk. Malam harinya, istri raja melahirkan seorang putra. Sementara itu, dari buluh bambu itu juga keluar seorang anak laki-laki. Karena sukacita, Raja Gukguk meyakini bahwa anak laki-laki yang keluar dari bambu itu adalah putra dewata. Raja Gukguk lantas menamai anaknya sendiri Batuah Pinangsori, sedangkan anak yang keluar dari bumi diberinya nama Umar Baginda Saleh. Kedua orang anak itu sama-sama dikasihi oleh Raja Gukguk. Setelah dewasa, Umar Baginda Saleh menyampaikan keinginan merantau pada ayah angkatnya, yang disetujui dengan berat hati. Dengan diiringi oleh 7 orang, Umar Baginda Saleh tiba di tepi laut dan berniat mendirikan kampung di sana. Ia mencari tanah yang baik dan memerintahkan pengiringnya membuka lahan serta menanam berbagai benih buah-buahan. Itulah sebabnya kampung baru itu disebut Bajanis. Selain itu, karena tanahnya berladang-ladang atau berpadang-padang dinamailah tempat itu Negeri Padang. Demikianlah asal mula nama Padang. Menurut silsilah yang dibuat Ibnu Hibban Saragih, Raja Umar Baginda Saleh mempunyai 4 orang putra, yakni Marah Muhammad Udin, meninggal saat remaja, Marah Sudin, Marah Ali Maludin, dan Marah Adam, serta seorang putri bernama Puang Zainab. Menurut silsilah tersebut, Raja Umar Baginda Saleh digantikan oleh Marah Sudin selaku Raja Padang kedua. Marah Sudin berputra 3 orang, yakni Raja Saladin, yang menjabat sebagai Raja Padang ketiga, Marah Saleh Safat, dan Sultan Ali. Marah Adam kemudian menjadi Raja Padang keempat. Putranya bernama Syahdewa menjadi Raja kelima. Syahdewa digantikan oleh putranya, Raja Sidin selaku Raja keenam. Ia digantikan lagi oleh putranya, Raja Tebing Pangeran selaku Raja ketujuh. Selanjutnya, yang menjadi Raja ke-8 adalah Marah Hakun atau Marah Kun, tahun 1823 sampai tahun 1870, yakni Raja Goraha Negeri Padang keturunan Puang Zainab. Raja selanjutnya Tengku HM Nurdin atau Tuanku Maharaja Muda, yang merupakan penguasa Padang ke-9. Menurut Tengku Lukman Sinar, sesudah Umar Baginda Saleh mangkat pada 1640, beliau digantikan oleh anak-anaknya, Raja Bajanis dan Raja Geraha, yang berkedudukan di Pertibi. Sementara itu dalam buku karya Putra Praja, semasa pemerintahan Marah Adam, Kerajaan Padang semakin ramai. Warga kerajaan Batak lainnya banyak berpindah ke Padang. Mereka berbondong-bondong membuka ladang di tepi Sungai Padang, yakni di Sipispis, Samanan, Naga Kesiangan, Tanjung Bunga, Tanjung Marulak, dan lain sebagainya. Raja Padang ke-7, yakni Raja Tebing Pangeran tahun 1806 sampai tahun 1823 merupakan sosok yang bijaksana. Beliau memajukan perdagangan hingga ke luar negeri, seperti Singapura dan Siam.
Pelabuhan Bandar Khalifah ketika itu merupakan pusat perniagaan yang ramai. Beliau terkenal sebagai pendiri kota tebing tinggi, yang sebelumnya telah menjadi pusat pengumpulan barang dagangan. Pada 1823, Delhi menyerang Padang. Raja Padang diundang ke Bedagai untuk diajak berunding, tetapi di tengah jalan beliau dibunuh oleh seorang pengkhianat dan dimakamkan di Kampung Gelam Bandar Khalifah. Kemelut melanda kerajaan Padang karena yang berhak menggantikan adalah Marah Jafar, putra Marah Saleh Safar, namun ia menderita sakit sehingga tak dapat dinobatkan sebagai raja. Adapun Marah Saleh Safat adalah putra Marah Sudin, salah seorang putra Raja Umar Baginda Saleh. Sementara itu, putra Raja Tebing Pangeran, yakni Raja Syah Bokar masih kanak-kanak. Oleh karena itu, yang diangkat sebagai raja adalah keturunan Puang Zainab bernama Raja Goraha Marah Hakun tahun 1823 sampai tahun 1870 yang saat itu berkedudukan di Kuta Usang. Kembali menurut Tengku Lukman Sinar, cicit-cicit Raja Saragih Dasalak, yakni Raja Syahdewa dan Raja Lamkanuddin, masing-masing menjadi raja di Bajanis dan Bandar Khalifah, kurang lebih bersamaan dengan zaman mereka. Datanglah dua orang Siak yang hendak merebut tahta Siak Sri Indrapura yakni Said Ali dan Said Ahmad. Mereka berhasil mengembangkan kekuasaan yang besar di Padang, sehingga menimbulkan rasa tidak senang dalam diri Raja Lamkanuddin. Oleh karenanya, Raja Lamkanuddin menyiapkan pasukan melawan mereka. Namun, pasukan Raja Lamkanuddin bukanlah tandingan kedua orang Siak itu, sehingga menderita kekalahan telak. Menyadari kenyataan ini, Raja Lamkanuddin berbalik haluan dan tidak memusuhi mereka lagi. Bahkan ia bersedia memberikan bantuan pada mereka dengan harapan bila Said Ali berhasil dalam upayanya merebut tahta, tentunya ia akan turut menikmati keuntungannya. Ternyata bintang keberuntungan berpihak pada Said Ali. Ia sanggup merebut tahta Siak dan menjadi sultan dengan gelar Asaidis Asyarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Balawi tahun 1784 sampai tahun 1811. Sebagai balas jasa atas kebaikan Raja Lamkanuddin, ia dijadikan raja seluruh Padang dan Bedagai bergelar Sultan Mangedar Alam. Guna mengokohkan kekuasaannya atas seluruh Padang dan Bedagai, Sultan Mangedar Alam mengusir saudaranya, Raja Syahdewa dari Bajanis. Meskipun demikian, ketika merasa bahwa dirinya telah tua, Sultan Mangedar Alam mengizinkan saudaranya kembali, karena memerlukan bantuan dalam menghadapi ancaman yang berasal dari Siak dan Delhi. Merasa masih belum sanggup menandingi kekuatan kedua kerajaan tersebut, Sultan Mangedar Alam meminta bantuan pada Serdang. Sultan Serdang, Tafsinar Bashar Shah, menyambut baik permohonan bantuan ini dan dua orang anak Sultan Mangedar Alam dibawa ke Serdang guna menuntut ilmu di sana. Namun tak lama setelah Sultan Mangedar Alam meninggal, kedua orang anaknya itu turut menyusul ayahnya ke alam baka akibat terserang wabah cacar. Karenanya, pemerintahan di Padang lalu dipegang oleh Syahdewa. Ia digantikan lagi oleh putranya yang bernama Raja Syafdanah pada kurang lebih tahun 1830 selaku Raja Padang dan Bedagai. Sebagai wakilnya di Bandar Khalifah diangkatlah saudara iparnya bernama Raja Muda Mustafa, sedangkan seorang tokoh asal Delhi bernama Nakhota Gundak diangkat sebagai wakilnya di Bedagai. Nakhoda Gundak dan Raja Muda Mustafa bersekongkol mendongkel kekuasaan Raja Syafdanah serta mengangkat Raja Goraha Marah Hakun dari Bajanis sebagai penggantinya. Niat ini terdengar juga ke telinga Syafdanah. Ia lalu menemui Raja Goraha Marah Hakun dan menyatakan bahwa ia tak keberatan menyerahkan kekuasaannya pada penguasa Bajanis tersebut, asalkan tahta Padang Bedagai tak jatuh ke tangan orang lain. Raja Goraha Marah Hakun yang sesungguhnya tak terlibat dan tidak tahu menahu mengenai persekongkolan tersebut merasa terharu sehingga bersedia membantu Raja Syafdanah melawan Nakhoda Gundak dan Raja Muda Mustafa. Tetapi karena merasa bahwa angkatan perang mereka belum cukup kuat, menghadaplah Syafdanah dan Raja Goraha Marah Hakun pada Sultan Serdang. Setelah mendengar perihal yang berlaku di Padang Bedagai, Sultan Serdang setuju mengirimkan angkatan perangnya melawan kedua pesekongkol itu. Dengan bantuan Serdang, Nakhoda Gundak beserta Raja Muda Mustafa berhasil dikalahkan dan mereka ditangkap serta ditawan di Serdang.
Pada tahun 1865, Sultan Serdang dianggap hendak melawan Belanda. Karena itu, Padang Bedagai dirampas darinya dan diserahkan pengelolaannya kepada Delhi dengan otonomi luas semenjak tahun 1871. Raja Goraha Marahkun tak setuju dengan keputusan Belanda ini, sehingga ia mengajukan permohonan pengunduran diri dan digantikan oleh Marahudin, putranya. Ia digelari Tuanku Maharaja Muda Wazir Bulian. Setelah menunaikan ibadah haji, beliau dikenal sebagai Tengku Haji Muhammad Nurdin. Selanjutnya, sebagai penguasa Bandar Khalifah diangkat orang kaya Majin dengan gelar Indra Muda Wazir Bandar Khalifah. Indra Muda meninggal 7 tahun kemudian dan digantikan oleh putranya bergelar Muda Indra. Tuanku Maharaja Muda ingin agar putranya, Tuanku Brahman, kelak menikah dengan putri Raja Shah Bokar, yang kala itu masih di bawah umur. Putri itu kemudian dibawa ke Bulian. Namun baru 2 tahun berada di sana, datang utusan dari Delhi bernama Tengku Ahmad yang memerintahkan agar putri itu diserahkan pada Delhi karena hendak dinikahkan dengan salah seorang putranya. Tujuan Sultan Delhi melakukan tindakan ini adalah demi mengokohkan klaimnya atas tahta Padang. Tuanku Maharaja Muda menolaknya, tetapi tak lama kemudian ia dipanggil ke Delhi. Setibanya di sana, ternyata Sultan Delhi malah menolak menjumpainya. Melalui salah seorang pembesar kerajaan bernama Tengku Usup, Tuanku Maharaja Muda dipaksa mengaku bersalah. Kendati telah menyampaikan secara tertulis bahwa dirinya bersalah, Tuanku Maharaja Muda dipecat dari jabatannya oleh Sultan Delhi pada tahun 1885. Presiden Michelsen selaku wakil Belanda, menasihatkan bahwa bila menghadapi masalah dengan Sultan Delhi, ia hendaknya menyampaikan hal itu pada pemerintah kolonial Belanda di Batavia. Kendati demikian, Tuanku Maharaja Muda telah merasa muak dengan urusan ini. Setelah dipecat dari kedudukannya, Tuanku Maharaja Muda digantikan oleh putranya, Tengku Brahman. Namun menurut putra praja, selama beliau diasingkan yang memerintah selaku wakil raja adalah Tengku Sulaiman tahun 1885 sampai tahun 1888. Beberapa waktu kemudian meletuslah pemberontakan di daerah Hulu Padang yang hanya dapat dipadamkan oleh Tuanku Maharaja Muda berkat pengaruhnya di kawasan tersebut. Sebagai penghargaan atas jasanya, pemerintah kolonial Belanda menempatkannya kembali sebagai Raja Padang di tahun 1888, kendati Delhi tak menyukai hal ini karena menghendaki agar kerabatnya yang lain diangkat sebagai penguasa di sana. Tuanku Maharaja Muda mengajukan permohonan berhenti pada tahun 1914 karena usianya yang telah lanjut. Menurut putra praja, beliau mangkat di tahun 1914. Saat itu putranya yang lain bernama Tengku Alam Syah masih di bawah umur dan sedang menuntut ilmu di Batavia. Oleh sebab itu, Tengku Ibrahim dan kemudian Tengku Temenggung diangkat sebagai walinya. Pada tahun 1925, barulah Tengku Alam Syah tahun 1928 sampai tahun 1931 diangkat sebagai Raja Padang dengan gelar Maharaja Bungsu. Meski Delhi memprotes hal ini dan mengajukan calon lain yang menurut mereka lebih berhak. Beliau kemudian digantikan secara berturut-turut oleh Tengku Ismail tahun 1931 sampai tahun 1933 dan Tengku Hashim tahun 1933 sampai tahun 1946. Raja Tengku Alam Syah merupakan putra sulung Tuanku Maharaja Muda Tengku Haji Muhammad Nurdin. Hobi beliau adalah olahraga dan kesenian sehingga mendirikan perkumpulan sepak bola Padang serta beberapa organisasi kesenian daerah. Perkumpulan sepak bola tersebut disegani di Sumatera Utara. Tampaknya kegemaran beliau akan sepak bola mengakibatkan tersedotnya kas keuangan daerah sehingga beliau diberhentikan dan diasingkan ke Bengkalis oleh pemerintah kolonial. Sebagai penggantinya, diangkatlah putra Tuanku Maharaja Muda dari istrinya keempat, yakni Tengku Ismail selaku wakil raja. Beliau digantikan oleh Tengku Hashim, yang merupakan raja terakhir Kerajaan Padang.
Tengku Hashim merangkap pula sebagai ketua kerapatan kerajaan Padang di tebing tinggi yang berhak mengadili perkara perselisihan harta benda hingga senilai F625 serta menjatuhkan hukuman tahanan sampai sebatas 3 bulan. Sewaktu revolusi sosial meletus, Tengku Hashim sempat melarikan diri ke Medan. Kendati demikian, istana kerajaan dihancurkan dan tinggal tersisa bagian belakangnya saja. Sejarah Kerajaan Panai. Leluhur Raja-Raja Panai dan Bilah adalah Raja Indra, putra tertua marhum mangkat di Jambu. Ia kemudian membangun kerajaan di Kambul Bilah Hulu. Kerajaan Panai dan Bilah diwajibkan membayar upeti pada Siak. Menurut salah satu sumber, Panai secara silih berganti diperintah oleh raja-raja sebagai berikut: Tengku Sulung Riau, Tengku Raja Murai, Tengku Besar atau Yang Tuan Besar, Tengku Sulung, Tengku Sultan Mengedar Alam, Tengku Abdullah atau Sultan Gegar Alam, Tengku Tengah Muhammad Tahir gelar Sultan Mengedar Alam Syah, Tengku Sulung Syahnara, dan Tengku Kelana Putra gelar Sultan Gagar Alam Rahmat. Semasa pemerintahan Sultan Mengedar Alam tahun 1813 sampai tahun 1856, pada tahun 1835, Bilah dan Panai diwajibkan ikut serta oleh Siak menyerang Asahan. Namun karena Siak tidak memperoleh kemenangan, angkatan perang mereka kemudian memasuki Panai. Sultan Mengedar Alam lantas melarikan diri ke Kota Pinang dan mengajak Sultan Busu, Raja Kota Pinang, bersama-sama mengusir Siak. Tetapi Sultan Busu tidak bersedia memenuhi ajakannya, sehingga Sultan Mengedar Alam terpaksa berdamai dengan Siak dan membayar ganti rugi sebesar $2.000. Sultan Mengedar Alam membunuh Sultan Busu ketika melarikan diri ke Pulau Biramata akibat kerajaannya diserang oleh Tuanku Tambusai, salah seorang panglima perang dalam Perang Padri. Belanda kemudian berhasil menghalau Tuanku Tambusai dari Padang Lawas dan setelah itu melancarkan serangannya ke Panai. Benteng Sultan Mengedar Alam di Pintasan diduduki oleh Belanda dan setelah itu serangan dialihkan ke ibu kota Panai Selimbang. Akibatnya, Sultan Mengedar Alam terpaksa melarikan diri ke Asahan. Ketika Sultan Mengedar Alam berkesempatan pulang dari Asahan, Sultan Mustafa, pengganti Sultan Busu, Raja Kota Pinang, menyerangnya dekat Sungai Sontang pada tahun 1848. Oleh karenanya, ia terpaksa melarikan diri kembali ke Asahan. Sultan Asahan berupaya menjadi penengah dan menyarankan agar Panai menyerahkan sebagian daerahnya hingga ke Sungai Gontang pada Kota Pinang. Sementara itu, daerah Galakuala diserahkan pada Asahan, sebagai imbalan atas jasanya sebagai juru damai antara Panai dan Kota Pinang. Sultan Mengedar Alam kembali ke Panai pada tahun 1855 dan menikah dengan saudari Raja Bilah serta menjalin aliansi dengannya. Sultan Mengedar Alam digantikan secara berturut-turut oleh Sultan Gagar Alam tahun 1856 sampai tahun 1880 dan Sultan Mengedar Alam Syah tahun 1880 sampai tahun 1907. Pengganti Sultan Mengedar Alam Syah adalah Sultan Gagar Alam Rahmatullah, yang tercatat menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 9 Oktober tahun 1907. Sejarah Kerajaan Perbaungan Bongan. Perbaungan didirikan oleh Yang di-Pertuan Panjang dengan gelar Anumerta marhum Air Hitam. Tokoh ini berasal dari Minangkabau dan merupakan panglima perang Raja Kecil, Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah dari Kerajaan Johor Riau Lingga. Pada kurang lebih tahun 1724, ia mendirikan Kerajaan Perbaungan yang berpusat di Kuala Air Hitam. Yang di-Pertuan Panjang mempunyai 2 orang anak, yakni Tengku Puan Sri Alam dan Tuanku Sultan Usali. Tengku Puan Sri Alam menikah dengan Sultan Johan Alam Syah dari Serdang. Setelah Yang di-Pertuan Panjang mangkat, ia digantikan oleh Tuanku Sultan Usali, selaku Raja Perbaungan kedua. Raja Perbaungan ketiga adalah Tuanku Ibrahim. Tahta Perbaungan kemudian beralih lagi pada Sultan Rahmat Syah, yang saudarinya menjadi permaisuri Sultan Tafsinar Basar Syah dari Serdang. Putra mereka, Sultan Basyaruddin Syaiful Alam Syah, kemudian merangkap sebagai Sultan Serdang dan juga Raja Perbaungan. Putri Sultan Rahmat Syah bernama Tengku Puan Zahrah menikah dengan Sultan Basyaruddin.
Sebagai wakil Sultan Serdang di Perbaungan diangkatlah Raja Muda Tan Aman, yang digantikan kembali oleh Tengku Pangeran Mangkunegara Perbaungan Hamad Jassin. Setelah Hamad Jassin meninggal pada kurang lebih tahun 1887, jabatan sebagai wakil Sultan Serdang di Perbaungan ini kemudian dipegang oleh Tengku Tan Idris yang wafat pada tahun 1901. Kerajaan Perbaungan mencakup Perbaungan sendiri dan Pantai Cermin. Di kawasan Perbaungan banyak pula dijumpai perkebunan tembakau milik konsesi atau perusahaan asing. Sejarah Kerajaan Pelercut. Silsilah para penguasa Percut berawal dari salah seorang putra Raja Delhi, Tuanku Panglima Paderap, yang bernama Tuanku Jalaluddin dengan gelar kejeruan Metar. Ia mempunyai dua orang putra, yakni masing-masing bernama Tuanku Puji atau Pujar bergelar kejeruan Metar dan Tuanku Tarim atau Tarih, yang diangkat sebagai Raja Muda Percut Sei Lalang. Tuanku Tarim digantikan oleh putranya, Tuanku Malik. Pada zamannya, Percut diserang oleh Delhi pada tahun 1794. Oleh pihak Delhi, ia digelari kejeruan Indra Muda Wazir Percut. Menurut laporan Anderson dari Inggris yang mengunjungi Percut pada tahun 1823, Tuanku Malik telah memegang kekuasaan di Percut semenjak tahun 1793. Saat kunjungan Anderson itu, Tuanku Malik telah berusia 45 tahun. Selain itu, Anderson menyebutkan pula bahwa Tuanku Malik berkulit putih dan baik tabiatnya. Raja Percut berikutnya adalah Tuanku Sultan Syarif dengan gelarnya kejeruan Sri di Raja Serdang. Ibunya adalah Tuanku Embab bergelar Tuanku Puan Percut Putri Sultan Usali, Raja Perbaungan kedua. Berdasarkan gelar yang disandangnya, dapat disimpulkan bahwa Percut telah bebas dari Delhi dan beralih haluan pada Serdang. Itulah sebabnya, Delhi tak henti-hentinya berupaya menanamkan pengaruhnya kembali di Percut. Tentu saja, Serdang merasa kesal dengan hal ini, sehingga Sultan Basharuddin dari Serdang menurunkan bantuannya pada Percut guna mengusir Delhi. Sultan Syarif mangkat tanpa meninggalkan keturunan, sehingga adiknya yang bernama Tengku Muhammad Daud diangkat sebagai penggantinya. Semasa pemerintahannya, Percut dirampas dari tangan Serdang dan diserahkan pada Delhi. Kontrolir Belanda, Caets de Raet, banyak mengupayakan terciptanya hubungan baik antara Delhi dan Percut, antara lain melalui pernikahan Tengku Matsyeh dengan Tengku Zahara, seorang putri kerabat Kesultanan Delhi. Tengku Muhammad Daud digantikan oleh Tengku Matsyeh, namun ia tak bersedia menerima gelar dari Delhi. Setelah Tengku Matsyeh mangkat, ia digantikan oleh putranya, Tengku Bahri dengan dibantu saudaranya bernama Tengku Abdul Rahman dengan jabatan tungkat kejeruan Percut. Tengku Bahri sendiri kemudian digelari kejeruan akar seri di Raja. Selanjutnya, ketika ia mangkat, singgasana Percut beralih pada putranya, Tengku Muhammad Saleh yang bergelar kejeruan Sinar di Raja. Sejarah Kerajaan Senembah. Kerajaan ini merupakan fasal atau bawahan Kerajaan Serdang dan para penguasanya yang bergelar kejeruan kerap menerima gelarnya dari Sultan Serdang. Senembah masih terbagi lagi menjadi beberapa wilayah kejeruan, di mana penguasa tertinggi mereka bergelar kejeruan seluruh Senembah. Cikal bakal Senembah adalah seorang tokoh bernama Si Emblang Pinggol dari Barustapanuli, putra tuanku Si Gambo Gambo. Ia pergi ke Aceh dan menikah dengan adik Panglima Polim. Si Emblang Pinggol lalu mengunjungi Tanah Karo dan mendirikan Barus Jahe. Selain itu, didirikannya pula Kampung Petumbukan. Karena di daerah Senembah mengalami gangguan seekor harimau putih, Si Emblang Pinggol lantas pergi ke sana guna membinasakan hewan buas tersebut. Putranya yang bernama Raja Poltak menikah dengan putri Raja Piraus dan memperoleh gelar Sultan Mangedar Alam dari Sultan Aceh. Atas seizin Sultan Aceh, Sultan Mangedar Alam mendirikan negeri Senembah dan memperoleh gelar kejeruan Senembah. Kemudian, didirikannya Kampung Senembah yang letaknya 1 jam berjalan kaki ke hulu Tadukan Raga atau Teluk Raga. Sultan Mangedar Alam dikaruniai seorang putra bernama Taharim, yang menikah dengan Saleha, putri Raja Ujung Karang Tamiang. Pernikahan ini membuahkan keturunan sebagai berikut, Sawit Deli dan Memah, pendiri kampung Si Merseh di hulu Teluk Raga. Sawit Deli memperoleh putra-putra,
yang masing-masing bernama Renjuna dan Pintosari. Putranya yang disebut terakhir ini dianugerahi gelar kejeruan Ketaren oleh Sultan Aceh dan mendirikan kampung Teluk Raga. Secara bersama-sama mereka memerintah kampung Senembah. Sementara itu, keturunan-keturunan Memah adalah Ombak pendiri Patumbak, Batar pendiri Si Gara-Gara, dan Mersah. Pintusari memiliki putra bernama Megat, yang memperoleh gelar kejeruan Ketaren dari Serdang. Megat digantikan putranya Johansyah sebagai kejeruan Ketaren. Ia dikenal pula sebagai pendiri Medan Senembah. Putra Johansyah yang bernama Wan Kolok, Siledong, diangkat sebagai wakil kejeruan Senembah di Tanjung Muda, Medan Senembah setelah ayahnya menyingkir ke Deli. Ombak memiliki putra bernama Ganjeras. Marah Deli, putra Ganjeras pernah menerima cap kekuasaan dari Deli pada tahun 1814. Mersah mempunyai putra bernama Meraksa. Sulong Mamat, putra Meraksa belakangan menjadi wakil kejeruan Patumbak di Si Gara-Gara. Renjuna berputra 2 orang, yakni Kamaludin dan Sultan Saidi. Kamaludin memperoleh gelar kejeruan Senembah dari Serdang. Sedangkan Sultan Saidi menerima gelar kejeruan Seri Diraja. Putra Kamaludin bernama Syahdewa, Dewa Syah, sebelumnya menggantikan Marah Deli sebagai kejeruan Petumbak dianugerahi gelar kejeruan Senembah oleh Serdang pada tahun 1812. Syahdewa menikah dengan saudari kejeruan Mat Syekh dari Percut dan wafat pada tahun 1872. Adapun putra-putra Sultan Saidi adalah sebagai berikut, Ali Akbar, Wan Zainal, dan Akhir Ali. Sementara itu, Syahdewa mempunyai putra bernama Abdul Rahman. Pada zaman Kamaludin dan Sultan Saidi, Siak melancarkan serangannya ke Senembah. Namun dalam pertempuran di Lengau Seperang, mereka dapat dipukul mundur. Kamaludin kemudian digantikan oleh Dewa Syah. Selanjutnya, Senembah dibagi menjadi 4. Pada tahun 1814, Deli melancarkan serangannya ke Senembah dan mengangkat Marah Deli sebagai kejeruan atau penguasa seluruh Senembah dengan gelarnya Seri Pakarama Raja. Dengan demikian, peristiwa ini menandai masuknya Senembah ke dalam pengaruh Deli. Kendati demikian, pada tahun 1854, Serdang merebut Senembah kembali dan memulihkan kedudukan penguasa seluruh Senembah pada pihak kampung Tadukan Raga. Syahdewa lalu dijadikan raja di Patumbak. Marah Deli meninggal tanpa meninggalkan keturunan pada tahun 1857. Johansyah, putra Megat yang merupakan penguasa Medan Senembah menikahi janda Marah Deli. Ia berkeinginan menjadi kejeruan seluruh Senembah, selaku penguasa tertinggi di Senembah. Namun niatnya tak disetujui para penguasa Senembah lainnya, sehingga mereka mengutus Syahdewa melaporkan hal ini pada Sultan Serdang. Karena itu, Johansyah yang merasa ketakutan segera meminta bantuan pada Sultan Deli. Dengan demikian, Serdang dan Deli mengirimkan pasukan mereka, sehingga peperangan antara kedua kerajaan tak terelakkan lagi. Ternyata pasukan Serdang yang dipimpin oleh Tengku Panglima Besar dan Tan Hasan berhasil memukul mundur Deli di Tanjung Morawa. Akibat kekalahan itu, Johansyah lantas menyingkir ke Deli. Syahdewa diangkat kembali sebagai penguasa tertinggi di seluruh Senembah pada tahun 1862 dan menerima gelar kejeruan Seri Diraja Wazir Senembah. Johansyah memohon ampunan pada Sultan Serdang dan diizinkan tinggal di Medan Senembah. Setelah Syahdewa mangkat, timbul kericuhan kembali, karena Deli ingin memulihkan kedudukan kejeruan seluruh Senembah pada Johansyah. Belanda buru-buru turun tangan menyelesaikan perselisihan ini, yang ternyata didesak oleh perusahaan-perusahaan perkebunan asing. Mereka menghendaki agar kondisi di Senembah tetap aman, karena mengetahui bahwa tanah di kawasan tersebut sangat subur bagi penanaman tembakau. Untuk sementara waktu, Belanda mengambil alih pemerintahan di Senembah. Sebagai penyelesaiannya, pada tahun 1882, Belanda membagi Senembah menjadi 4, yakni 1. Medan Senembah di bawah Wan Kolok, putra Johansyah. 2. Petumbak di bawah Wan Sulong Bahar. 3. Si Gara-Gara di bawah Wan Sulong Mamat, Wan Abdul Rahman, putra Syahdewa. 4.
Namu Surau di bawah si Bajak Amat. Tetapi kebijaksanaan ini masih belum berhasil memulihkan keamanan. Terlebih lagi timbul protes yang berasal dari pihak Serdang. Oleh karena itu, Belanda akhirnya membagi Senembah menjadi dua saja, yakni Senembah Serdang dan Senembah Deli. Senembah Serdang berkedudukan di Sei Bahasa dan meliputi Tadukan Raga beserta Medan Senembah. Sedangkan Senembah Deli berkedudukan di Patumbak dan meliputi Patumbak, Si Gara-Gara, serta Namu Surau. Raja-raja di Senembah Serdang hingga masa awal kemerdekaan masing-masing secara berturut-turut adalah Zainal Abidin, tidak memiliki keturunan laki-laki, Wan Gontar Alam, putra Akbar Ali saudara Zainal Abidin, Wan Bahaudin, dan Wan Bahsyan. Ketika masih kecil Wan Umaruddin Baros diangkat sebagai walinya. Raja-raja di Senembah Deli yang memerintah secara bergantian hingga era kemerdekaan adalah Abdul Rahman putra Syadewa. Ketika belum cukup umur memerintah Wan Yusuf diangkat sebagai walinya. Sulung Piatu ketika masih kanak-kanak, Wan Haji Abdul Qadir menjadi walinya, dan Wan Salim. Karena Wan Salim masih belum dewasa, Wan Haji Abdul Qadir memegang jabatannya kembali sebagai wali dan setelah ia mangkat perwalian kemudian dilanjutkan oleh Wan Umar Basyah. Sejarah Kerajaan Serbajadi. Pendiri Serbajadi adalah Tuanku Mat Syekh, putra Tuanku Tawar, yang menjadi Raja Denai pertama. Oleh sebab itu, berdasarkan silsilahnya, para penguasa Serbajadi masih berkerabat dengan Deli, Serdang, dan Denai. Tuanku Mat Syekh memiliki 4 orang putra, yakni Tan Baik, Raden Inu pernah menjadi Raja Pulau Berayan, Tan Lela, dan Raja Ali. Tan Baik tak dikaruniai keturunan laki-laki. Raden Inu berputra Tan Timbang Lawan dan Tan Deraman. Sementara itu, Sultan Lela memiliki putra Tan Hitam dan Raja Ali berputra Raja Ambang. Pada tahun 1823, semasa kedatangan misi Inggris di bawah pimpinan Anderson, yang menjadi raja di Serbajadi adalah Sultan Baik. Kemudian ia digantikan oleh Raden Inu, yang pernah dikalahkan oleh Sultan Deli dalam pertempuran di Pulau Berayan. Sebagaimana yang telah dituturkan di atas, Raden Inu memang pernah memegang kedudukan sebagai raja di Pulau Berayan. Setelah peristiwa kekalahan itu, Raden Inu pindah ke Serbajadi dan mendirikan kampung di sana. Beliau diberi gelar kejeruan santun Serbajadi oleh Sultan Tafsinar Bashar Shah dari Serdang dan meninggal pada sekitar tahun 1860. Ia kemudian digantikan oleh Tan Timbang Lawan dan setelah itu Tan Deraman yang memegang jabatan sebagai penguasa Serbajadi. Sesudah 7 tahun memerintah, Tan Deraman dibujuk oleh Deli agar jangan lagi tunduk atau berlindung pada Serdang. Mereka menjanjikan akan melindungi Serbajadi apabila diserang oleh Serdang. Selain itu, apabila ada kerugian yang ditimbulkan Serdang terhadap Serbajadi, Deli bersedia menggantinya berkali-kali lipat. Tan Deraman termakan bujukan ini dan beralih memihak Deli. Sultan Basharuddin Syaiful Alam Syah dari Serdang mendengar pembelotan Serbajadi ini dan mengundang Tan Deraman. Namun, Tan Deraman yang telah berganti haluan menolak undangan Sultan Serdang. Oleh karena itu, Sultan Serdang mengirim pasukannya memerangi Serbajadi. Sesuai dengan janjinya, Deli turun tangan membantu Serbajadi. Kendati demikian, angkatan perang mereka dapat dipukul mundur oleh Serdang. Akibat kekalahan ini, Tan Deraman beserta keluarganya terpaksa melarikan diri ke Deli. Dengan demikian, terjadi kekosongan kekuasaan di Serbajadi. Sultan Serdang memutuskan mencari orang yang tepat guna didudukkan sebagai penguasa Serbajadi. Akhirnya, Raja Ambang, putra Raja Ali, yang saat itu tinggal di Titian Urat terpilih sebagai kejeruan santun Serbajadi berikutnya. Semasa pemerintahannya, Tengku Bandar Agong keturunan Tan Lela melancarkan serangannya, karena merasa lebih berhak menjadi Raja Serbajadi. Kendati demikian, serangan ini dapat dipatahkan dengan bantuan Serdang. Raja Ambang minta berhenti sebagai kejeruan pada tahun 1909 dan wafat pada 1925. Semenjak saat itu, jabatan sebagai penguasa Serbajadi dipegang oleh Tengku Muhammad Jamil. Sejarah Kerajaan Serdang, Cikal bakal dan perkembangan Kerajaan Serdang.
Kerajaan Serdang merupakan pecahan Delhi dan diawali oleh perebutan takhta antara Tuanku Umar, gelar kejeruan junjungan memerintah Serdang, tahun 1723 sampai tahun 1767 dengan saudaranya, Tuanku Pasutan. Saudaranya yang sebenarnya tidak berhak menjadi Raja Delhi merebut singgasana, sehingga Tuanku Umar beserta ibunya, Tuanku Puan Sampali terpaksa menyingkir ke Serdang pada tahun 1723. Dengan demikian, berdirilah Kerajaan Serdang. Sementara itu, saudaranya yang lain, Tuanku Tawar Arifin mendirikan negeri Denai yang kemudian meluas hingga ke Serbajadi. Tuanku Umar mempunyai 3 orang putra, yakni Tuanku Malim, yang menolak menjadi raja dan tidak menikah, Tuanku Ainun Johan Alamsyah, Tuanku Sabjana, gelar Pangeran Kampung Klambir. Ketika Tuanku Umar mangkat pada tahun 1767, ia digantikan oleh Tuanku Ainun Johan Alamsyah tahun 1767 sampai tahun 1817, selaku Raja Serdang kedua. Sementara itu, saudaranya Tuanku Sabjana menjadi Raja Muda. Semasa pemerintahan Raja Serdang kedua ini, diterima cap kerajaan dari Siak yang menandai masuknya Serdang dalam lingkungan pengaruh Siak. Namun karena Serdang ingin berdiri sendiri, Siak menyerangnya pada tahun 1815. Tuanku Ainun Johan Alamsyah berhasil meluaskan daerah kekuasaannya hingga ke Sungai Tuan, Batang Kuis, Perbaungan, dan Tanjung Merawah. Ia juga mengirimkan pasukan ke Langkat guna menaklukkan Punggei pada tahun 1814, di mana putranya bernama Tuanku Zainal Abidin gugur dalam pertempuran tersebut. Raja Tuanku Johan Alamsyah mengikat hubungan perkawinan dengan Perbaungan, yakni dengan menikahi Tuanku Puan Seri Alam, putri Sultan Usali Raja Perbaungan kedua. Tuanku Ainun Johan Alamsyah digantikan oleh putra keduanya, Tuanku Tafsinar yang memperoleh gelarnya dari Siak. Ia juga dikenal sebagai Sultan Tafsinar Basar Syah tahun 1817 sampai tahun 1850 atau Sultan Besar. Pada saat berlangsung upacara penobatannya, penguasa Sunggal membacakan apa yang dinamakan ulun janji, sesuai dengan tradisi saat itu. Di bawah pemerintahannya, Serdang menjadi makmur dan perniagaan yang ramai terselenggara antara Penang serta Malaka. Wilayah kekuasaan Serdang meluas hingga ke Serbajadi, Percut, Dolok, Padang, Bedagai, dan Senembah. Ketika Inggris mengirimkan misinya di bawah pimpinan Anderson pada tahun 1823, ia menjumpai Sultan ini. Menurut laporannya, Sultan berbadan gemuk, berkulit putih, dan bertubuh agak pendek. Ia merupakan seorang penguasa yang berkepribadian baik, lembut, dan bijaksana dalam memerintah. Raja berhasil meraup banyak keuntungan dalam perniagaan karena memiliki banyak perahu dagang sendiri. Selain itu, Sultan juga dikatakan gemar dan rajin belajar. Ada pula laporan yang mencatat bahwa Sultan Tafsinar Basar Syah pernah mengirimkan sejumlah prajurit membantu Tajuddin Halim Syah II, Sultan Kedah, yang saat itu meminta bantuan membebaskan negerinya dari Siam pada 1838. Sultan bahkan mengutus putranya Tengku Abdullah, dan kemenakannya, Tengku Muhammad Said menyertai pasukan itu. Peristiwa penting lain yang patut dicatat adalah perjanjian antara Serdang dengan Sultan Amaluddin Mangedar Alam dari Delhi. 1. Kedua kerajaan saling berdaulat, merdeka, dan berdiri sendiri-sendiri. 2. Cukai yang diperoleh dari Labuhan Delhi akan dibagi dua antara dua kerajaan. Sultan Tafsinar Basar Syah mangkat dan digantikan oleh Sultan Basyaruddin Syaiful Alam Syah tahun 1850 sampai tahun 1880. Ibunya adalah Tuanku Puan Sri Indra Kuala, saudari Sultan Enen Mahmud Syah, Raja Perbaungan ketiga. Raja Serdang keempat ini menikah dengan Tuanku Puan Zahrah, putri Sultan Rahmat Syah, Raja Perbaungan keempat. Sultan Basyaruddin memperoleh pengakuan dari Aceh berupa cap 9 serta gelar Wazir Sultan Aceh. Ini menunjukkan bahwa Serdang mengakui pertuanan Aceh. Sultan dikenal pula sebagai penganut agama Islam yang taat. Ia setiap hari banyak menghabiskan waktunya bersembahyang dan mengkaji kitab suci Al-Quran.
Karena terlalu percaya pada orang lain, ia kerap menyerahkan urusan pemerintahan pada para pembesar kerajaan sehingga tidak jarang dimanfaatkan oleh mereka. Ketika Sultan Aceh mengirimkan 200 kapal perangnya guna memaksa kembali negeri-negeri di Sumatera Timur berlindung di bawah kekuasaan Aceh pada tahun 1854, Sultan Serdang turut berdiri di belakang Kesultanan Aceh. Semasa pemerintahannya kelak terjadi perselisihan dengan Delhi masalah perebutan daerah Percut, Denai, Senembah, Padang, dan Bedagai yang makin dipicu oleh perjanjiannya dengan Belanda. Belanda mengincar daerah Sumatera Timur yang menjadi ajang perebutan pengaruh antara Aceh dan Siak. Belanda secara licik memperalat perjanjian yang diadakannya dengan Sultan Siak pada tahun 1858. Berdasarkan perjanjian tersebut Siak beserta daerah vasalnya di Sumatera Timur, termasuk Serdang, mengakui kedaulatan pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, Belanda merasa berhak menegakkan kekuasaannya di Serdang. Dengan berbekalkan perjanjian ini, Belanda menerjunkan misi penguasaan kerajaan-kerajaan di kawasan tersebut di bawah pimpinan Elisa Netzer pada tahun 1862. Padahal sesungguhnya beberapa kerajaan di Sumatera Timur masih menjadi vasal Kesultanan Aceh. Misi yang dipimpin Netzer tiba di Serdang pada tanggal 12 Agustus tahun 1862. Keesokan harinya, asisten residen Belanda yang ikut serta dalam rombongan Netzer diutus mengundang Sultan Serdang mengadakan perundingan. Memenuhi undangan tersebut, Sultan Basharuddin Syaiful Alam Syah hadir bersama para pembesarnya dengan menggunakan kapal berbendera Aceh, yang menunjukkan bahwa Serdang saat itu masih merupakan vasal Kesultanan Aceh. Perundingan lalu diadakan di atas kapal perang Rainier Klassen. Sultan disodori perjanjian terdiri dari 7 pasal yang terpaksa ditandatanganinya di bawah tekanan Belanda pada tanggal 16 Agustus tahun 1862. Isinya adalah sebagai berikut. Pasal 1, pengakuan terhadap kekuasaan Kesultanan Siak Sri Indrapura atas Kerajaan Serdang dan pemerintah kolonial Belanda selaku pemegang kedaulatan di Siak. Pasal 2, Sultan berjanji menjaga ketentraman baik di negerinya sendiri maupun dengan negeri-negeri di sekitarnya. Pasal 3, Sultan berjanji memajukan perdagangan dan pertanian. Pasal 4, Sultan berjanji mencegah dan menghentikan perdagangan budak. Pasal 5, Sultan berjanji tak akan menyembunyikan rakyat Hindia Belanda yang melanggar hukum. Pasal 6, Sultan berjanji tak akan menjalin hubungan diplomatik dalam bentuk apapun dengan negara asing tanpa izin pemerintah kolonial Belanda yang diwakili oleh Residen Riau. Pasal 7, Sultan berjanji tak akan memberikan izin bagi orang Eropa selain Belanda berdiam di wilayah kerajaannya tanpa izin pemerintah kolonial Belanda. Dengan ditandatanganinya perjanjian di atas, Serdang secara otomatis berada di bawah kekuasaan Belanda. Sebagai imbalan atas perjanjian tersebut, Sultan Serdang dihadiahi wilayah-wilayah Denai, Perbaungan, Bedagai, Padang, dan lain sebagainya. Kendati demikian, beberapa di antaranya merupakan vasal Delhi dan bukannya Serdang, sehingga menimbulkan protes kerajaan tersebut. Selain itu, pemberian daerah di atas dilakukan secara sepihak, dalam artian tidak melibatkan penguasa-penguasanya atau memberitahukan pada mereka sebelumnya. Hal-hal inilah yang menimbulkan permasalahan di kemudian hari sehingga pada tanggal 6 Oktober tahun 1865, Belanda merampas lagi wilayah Percut, Denai, Bedagai, dan Padang serta menyerahkannya pada Delhi. Kendati demikian, perselisihan wilayah antara Delhi dan Serdang ini terus berlangsung berlarut-larut hingga 1907 di mana Belanda menegaskan bahwa 1. Wilayah Serdang meliputi Perbaungan, Senembah, Serdang, Denai, Sena, Serbajadi, dan Dusun Batak Timur. 2. Wilayah Delhi meliputi Hamparan Perak, Sunggal, Sukapiring, Senembah, Delhi, Percut, dan Sungai Tuan. 3. Wilayah Langkat meliputi Langkat, Stabat, Bingai, Selesai, Bohorok, Lepan, dan Besitang. Dengan demikian, barulah persengketaan wilayah antar kerajaan di Sumatera Timur dapat diakhiri.
Masih dalam masa pemerintahan Sultan Basyarudin terjadi peristiwa yang menghebohkan dunia perdagangan. Waktu itu sebuah kapal dagang Inggris milik James Carnegie disita oleh Serdang, karena tidak bersedia membayar hutang-hutangnya pada para pedagang di kerajaan tersebut. Peristiwa ini mengakibatkan Gubernur Inggris di Penang melayangkan nota protes pada pemerintah Belanda, tetapi mereka juga tak dapat berbuat apa-apa. Pemerintah kolonial Inggris lantas mengirimkan kapal perang Hugli ke Serdang sebagai balasan atas tindakan penyitaan tersebut. Namun masalah ini pada akhirnya dapat diselesaikan secara damai dan setelah membayar ganti rugi, kapal perang itu dilepaskan. Sultan Basyarudin mangkat pada tahun 1880 dan dimakamkan tidak jauh dari stasiun Serdang sekarang. Gelar anumerta beliau adalah Marhum Kota Baru. Pergolakan melawan Belanda pecah di Serdang antara tahun 1887 sampai tahun 1895, yang dikenal sebagai Perang Liang. Belanda memaksa pasukan kesultanan ikut serta menumpas pemberontakan ini. Pergolakan dapat diakhiri pada tahun 1895, ketika pemimpinnya bernama Datuk Setia Maharaja ditangkap dan diasingkan ke Bengkalis. Semasa pemerintahan penguasa Serdang berikutnya, Sultan Sulaiman Syariful Alam Shah, Belanda mengambil alih hak Sultan Serdang dalam memungut bea cukai di pelabuhan, monopoli candu, memungut berbagai jenis pajak, dan mengeluarkan surat-surat izin tertentu pada tahun 1907. Sebagai kompensasinya Sultan menerima ganti rugi tahunan dari Belanda, baik tetap ataupun tidak tetap. Ganti rugi tetap yang diterima Sultan Serdang per tahunnya adalah F50.850. Sementara itu, ganti rugi tak tetapnya bergantung dari pendapatan yang diterima kas Lensap atau pemerintahan Serdang. Sultan Sulaiman Syariful Alam Shah memelopori kemajuan dalam bidang seni melalui peran sertanya dalam pendirian Opera Melayu Indra Ratu. Perkumpulan kesenian ini berhasil menggelar pertunjukan di Sumatera, Singapura, Jawa, dan Malaya. Atas biayanya sendiri, Sultan membangun prasarana irigasi di dekat perbaungan serta mendatangkan kaum transmigran dari Banjar. Sultan membuka perkebunan kelapa dan karet yang dikelola menurut tata cara barat, sehingga hasilnya tidak kalah dengan perkebunan milik asing. Menurut buku Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu Pesisir Deli Sumatera Timur tahun 1612 sampai tahun 1950, halaman 180, setelah dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Sultan Serdang mengirim telegram pada Gubernur Sumatera, T.M. Hasan agar disampaikan pada Presiden Republik Indonesia bahwa Serdang hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia. Telegram yang dikirim pada awal Desember tahun 1945 ini menyatakan bahwa Sultan Serdang beserta rakyatnya akan berupaya sedapat mungkin membantu perjuangan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan. Sultan adalah pucuk pimpinan tertinggi di Serdang dan dibantu oleh para wazir dan orang-orang besar. Para wazir yang tercatat menjabat semasa pemerintahan Sultan Basyarudin adalah Raja Muda Pangeran Muda Sri Diraja Muhammad Takir yang mangkat pada tahun 1865 dan digantikan oleh Sultan Aman, Tengku Sri Maharaja Tuk Agong yang berkedudukan di Kampung Durian, Tengku Panglima Besar Muhammad Ali, yang berkedudukan di Sungai Tuan, Tengku Temenggung Tan Sidik, dan Datuk Pekerma Raja Zainuddin yang berkedudukan di Tanjung Morawa. Orang-orang besar merupakan pemuka daerah-daerah jajahan, yang pada masa Sultan Basyarudin susunannya adalah sebagai berikut: Datuk Laksamana Putra Raja dari 5 Laras Batubara, Maraja Graha Marahkun dari Padang. Datuk Putra Raja Negeri Serdang Ahmad Yuda dari Bedagai, tewas ditembak polisi Belanda pada tahun 1865 dan Bedagai diserahkan kembali pada Delhi. Kejeruan Seri Diraja Sultan Syarif dari Percut, Kejeruan Seri Diraja Sultan Saidi dari Senembah, Kejeruan Syadewa dari Patumbak, Kejeruan Santun Setia Raja Tanderaman dari Serbajadi, Raja Graha dari Denai, dan Tuanku Rahmat Syah dari Perbaungan. Selain Dewan Kerajaan di atas, masih ada lagi lembaga orang besar berdelapan yang terdiri dari Pangeran Mangkunegara Haji Mat Yasin dari Batak Timur Dusun,
Datuk Lela Setia Diraja bin Tandil Burik dari Rantau Panjang, Tengku Panglima Sultan Hasan dari Bandar Labuhan, Datuk Hitam dari Kampung Besar, Datuk Bentara Seri Diraja Nahoda Baung, dan para penguasa-penguasa Lengo Seperang, Pantai Cermin Kanan, serta Pantai Cermin Kiri. Dikenal pula pejabat yang disebut Bentara Kanan dan Bentara Kiri. Tugas Bentara Kanan adalah memegang benda-benda pusaka kerajaan, seperti keris pusaka, gong kebesaran, dan lain sebagainya. Pejabat yang berkaitan dengan urusan keagamaan adalah kandicut dengan gelarnya Imam Paduka Tuan. Jabatan lain yang tak kalah pentingnya adalah bendahara kerajaan dan demikian pula halnya dengan Syah Bandar beserta Tengku Panglima Perang. Sesuai dengan namanya, Tengku Panglima Perang membawahi bidang kemiliteran. Ia berada di bawah koordinasi Tengku Panglima Besar yang membawahi seluruh panglima dalam peperangan. Sejarah Kerajaan Sukapiring. Pendiri Sukapiring adalah Bagelit Putra Guru Patimpus, Raja 12 Kota Hamparan Perak. Setelah menganut agama Islam, ia mengganti namanya dengan Marah Soah. Selanjutnya, yang berkuasa di Sukapiring secara berturut-turut adalah Marah Umar dan Syah Nabab. Mereka semua memperoleh meterai pengangkatannya dari Sultan Aceh, tetapi belakangan Sukapiring kerap berada di bawah kekuasaan Delhi yakni setelah melemahnya Kesultanan Aceh. Syah Nabab digantikan oleh putranya yang bernama Datuk Tajib. Semasa pemerintahannya, Sukapiring boleh dikatakan aman dan damai. Setelah Datuk Tajib mangkat, tampuk kekuasaan atas Sukapiring diwariskan pada putranya, Datuk Malat. Penguasa Sukapiring yang baru ini berniat melepaskan negerinya dari kekuasaan Delhi. Oleh karenanya, ia menggalang kerjasama dengan Sunggal dan Senembah. Akibatnya, Delhi di bawah pimpinan Sultan Osman Perkasa Alam mengirimkan pasukannya menyerang Sukapiring, tetapi gagal. Datuk Malat mempunyai dua orang putra, yakni Datuk Bagus dan Datuk Kahar. Sepeninggal Datuk Malat, Sukapiring terpecah menjadi dua. Datuk Bagus menjadi raja di Kesawan dan memperluas wilayah Sukapiring, sedangkan saudaranya Datuk Kahar menjadi raja di Kampung Baru. Delhi memanfaatkan perpecahan ini guna menanamkan kekuasaannya kembali di Sukapiring. Mereka berhasil membujuk Datuk Kahar agar memihak Delhi. Sebagai imbalannya, Datuk Kahar diakui sebagai penguasa seluruh Sukapiring dan memperoleh gelar Datuk Jaya Pahlawan Wazir Delhi di Sukapiring. Tetapi Datuk Bagus tidak mengindahkannya. Selaku penguasa kawasan yang meliputi Sungai Petisah dan Sungai Delhi, ia mengancam akan menghalang-halangi pelayaran di sungai-sungai tersebut apabila Delhi berani mengusik kedaulatannya. Pihak Delhi ciut nyalinya mendengar ancaman ini, sehingga membiarkan Datuk Bagus beserta keturunannya berkuasa di Kesawan. Keturunan Datuk Bagus baru dapat ditaklukkan semasa pemerintahan Sultan Mahmud dari Delhi. Sementara keturunan Datuk Kahar terakhir yang menerima gelarnya dari Delhi adalah Datuk Sriwijaya. Selanjutnya, yang memerintah di Kesawan adalah keturunan Datuk Bagus, yang bernama Datuk Rustam. Sultan Makmun al-Rashid Perkasa Alam dari Delhi pernah membeli tanah dari Datuk Rustam guna membangun Istana Maimun yang tersohor itu. Datuk Sriwijaya digantikan oleh Datuk Sri Pekerja Indra yang merupakan keturunan Datuk Bagus. Selanjutnya, ia digantikan oleh Datuk Ahmad Kamil Sri Andra Asmara pada tahun 1923. Sejarah Kerajaan Sunggal serba nyaman. Cikal bakal dan perkembangan Kerajaan Sunggal adalah seorang Batak Karo bernama Seser. Ia memiliki seorang putra bernama Gajah, yang mendirikan Dusun Sumbuwaiken di kaki Gunung Sibayak. Putra Gajah yang bernama Adir menganut agama Islam atas usaha Gocah Pahlawan, Raja Delhi yang pertama. Adir digantikan lagi oleh putranya bernama Datuk Hitam. Saudari Datuk Hitam, yakni Nang Baluan menikah dengan Gocah Pahlawan pada tahun 1632. Keturunan mereka adalah Raja-Raja Delhi, Serdang, beserta daerah-daerah vasalnya. Pada masa itu, Sunggal merupakan yang terkuat di antara negeri-negeri Karo lainnya. Datuk Sunggal merupakan pemimpin lembaga Datuk berempat yang besar peranannya dalam pemerintahan Delhi. Selain itu, Sunggal menjadi jembatan penghubung antara Delhi dengan para penguasa suku Batak Karo di pedalaman. Hubungan Delhi dengan Sunggal tidak selamanya mesra.
Semasa pemerintahan Sultan Amaluddin Mangedar Alam tahun 1761 sampai tahun 1824 dari Delhi, timbul niat menaklukkan Sunggal sepenuhnya. Mula-mula Sultan Delhi tersebut menikahi Dayan Sermaidi, adik almarhum Datuk Sunggal bernama Datuk Udan. Namun strategi melalui pernikahan ini tetap belum berhasil menjadikan Delhi sebagai penguasa Sunggal seutuhnya. Oleh karena itu, dilancarkan peperangan terhadap Sunggal pada tahun 1822. Kendati demikian, Delhi gagal mengalahkan Sunggal dan bahkan negeri tersebut berbalik menjadi lawan Delhi yang tangguh. Datuk Udan digantikan oleh putranya yang bernama Datuk Amar Laut. Pada tahun 1824, ia melepaskan segenap ikatan dengan Delhi dan menyatakan bahwa Sunggal adalah kerajaan merdeka yang tak terikat dengan siapapun. Bahkan, ia mengeluarkan kep kerajaan dan benderanya sendiri. Dengan merapatnya Delhi ke Siak, Datuk Amar Laut menganggap bahwa segenap hubungan tradisional antara keduanya semasa Delhi masih berlindung pada Aceh tak berlaku lagi. Pengganti Datuk Udan adalah putranya bernama Datuk Ahmad, menurut Anderson bernama Abdul Hamid yang memerintah sezaman dengan Sultan Mahmud Perkasa Alam dari Delhi. Datuk Ahmad kemudian mengubah nama Sunggal menjadi Serbanyaman. Seiring dengan menanjaknya pengaruh Belanda, Datuk Ahmad pada akhirnya berhasil dibujuk menerima gelar dari Delhi, yakni Datuk Indra Pahlawan Wazir Serbanyaman Ulun Janji. Saat Datuk Ahmad meninggal dunia pada tahun 1857, putranya yang bernama Datuk Badiuzaman masih kecil, sehingga Datuk Kecil selaku pamannya menjadi wali. Datuk Kecil merupakan tokoh yang anti-Belanda. Ia merupakan pencetus perlawanan yang dikenal sebagai Perang Sunggal. Perang Sunggal, pembukaan lahan perkebunan oleh pengusaha-pengusaha asing kerap dijalankan tanpa berkonsultasi atau berembuk terlebih dahulu dengan pemuka setempat, yakni para urung empat suku. Tanah-tanah mereka yang berada di sekitar Medan banyak diubah menjadi perkebunan tembakau. Lahan-lahan subur diberikan pada pengusaha asing, sementara itu rakyat tidak menuai hasilnya. Pelanggaran terhadap hak-hak rakyat ini menggusarkan hati penguasa Urung Sunggal, yang lebih dikenal sebagai Datuk Sunggal. Datuk Kecil, Datuk Sunggal saat itu yang menjadi wali bagi Datuk Badiuzaman, berniat melakukan perlawanan bersenjata guna mengakhiri kekuasaan Belanda di daerahnya. Upaya Datuk Kecil ini mendapat dukungan pula dari saudaranya, seperti Datuk Jalil dan Sulung Barat, serta suku-suku Batak Karo yang berada di pegunungan, karena walaupun berbeda agama mereka tetaplah berkerabat. Ketika Belanda mengendus niat Datuk Kecil ini, mereka segera menurunkan pasukan di bawah pimpinan Kapten W. Koops pada tanggal 15 Mei tahun 1872. Kedatangan pasukan Belanda ini dengan memanfaatkan bantuan pasukan Delhi sebagai penunjuk jalan. Serangan segera dilancarkan terhadap pusat pertahanan Sunggal, sehingga meletuslah apa yang dinamakan Perang Sunggal. Para pejuang Sunggal tidak hanya bertahan, mereka juga melancarkan serangan dengan merusak bangsal-bangsal tembakau serta mengganggu kegiatan buruh perkebunan. Bahan makanan yang biasa didatangkan dari pedesaan tidak dapat masuk lagi ke kota, sehingga memusingkan Belanda. Mereka terpaksa mengimpor beras dari Penang, yang tentu saja menghabiskan biaya tidak sedikit. Ekspedisi militer Belanda pertama ini belum berhasil menguasai keadaan, sehingga boleh dikatakan gagal. Itulah sebabnya, Belanda lantas mengirimkan ekspedisi keduanya, yakni di bawah pimpinan Letnan Kolonel von Homrach dengan peralatan perang yang lebih lengkap. Tetapi upaya ini juga menemui jalan buntu, karena pasukan Datuk Sunggal mendapatkan bantuan dari rakyat pedalaman, sehingga sulit ditaklukkan. Seperti biasa, Belanda menerapkan siasat liciknya dengan mengajak berunding. Datuk Kecil termakan oleh siasat ini dan memasuki perangkap Belanda pada tanggal 25 Oktober tahun 1872. Ia ternyata tidak diajak berunding sebagaimana yang telah dijanjikan dan langsung dijadikan tawanan pemerintah kolonial Belanda. Datuk Kecil beserta putra-putranya kemudian diasingkan ke Cilacap, sehingga secara resmi mengakhiri Perang Sunggal. Belakangan, Datuk Badiuzaman diasingkan Belanda ke Banyumas dan wafat di sana.
Saat itu putranya yang bernama Datuk Munai masih kecil, sehingga Datuk Muhammad Alip diangkat sebagai walinya. Kendati demikian, tokoh ini juga anti Belanda, sehingga disingkirkan dan diganti dengan Datuk Jalip Johan Seri Indra. Dengan demikian, hal ini menandakan betapa berkuasanya Belanda atas roda pemerintahan di Sunggal. Bersambung.